Siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB telah dimulai. Education, society, and many more. Listen only on Fox Radio. And now, Fox Radio, siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fox, dimanapun kalian berada. Balik lagi sama aku Sabrina, juga Ifah, dan Vira di acara Beauty, Be Health, Be Bright in Your Way. Gimana nih hari-harinya seminggu ini Sobat Fox? Apa ada yang udah gajian? Apa nunggu kepastian nih? Yuk merapat bersama kita yang pastinya nggak bakal kayak si doi. Sobat Fox, di masa-masa pandemi kayak gini, aku mau terus ingetin kalian untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan rutin. Karena langkah-langkah tersebut adalah langkah sederhana yang bisa menyangkal para virus-virus ini dari tubuh kita, Fox. So, jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap baca doa, dan makan makanan yang bergizi. Karena sehat itu mahal harganya. Dan dengan kesehatan juga bisa buat kita merasakan kebahagiaan. Nah, Sobat Fox, ngomong-ngomong soal kesehatan nih, di hari-hari ini banyak banget teman-teman Fox yang memiliki masalah kesehatan dan lifestyle. Bukan cuma antibodi yang jadi perhatian utama, tapi juga kesehatan fisik seperti wajah dan juga kulit. Sobat Fox, pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal beauty and healthy lifestyle bareng dua teman aku nih, ada Ifah dan Vira. Jadi, dengerin terus di Fox Radio ya. Fox Radio, siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB. Balik lagi di Fox Radio, siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB. Sobat Fox, masuk ke bahasan lifestyle nih. Kalian tahu nggak sih pengertian dari lifestyle itu sendiri? Lifestyle adalah gaya hidup yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Siapa sih yang nggak mau punya lifestyle sehat? Karena sehat itu investasi jangka panjang, bukan? Nah, sayangnya di tengah-tengah pandemi ini banyak banget yang harus kita perhatiin dan lebih terkaitlah sama hidup kita. Tapi tenang aja, di sini Beauty bakal kasih tahu kamu apa aja minuman yang bisa kamu nikmatin langsung di rumah tanpa perlu harga yang mahal dan bahan yang sulit. Tentunya, program kali ini bakal ngebantu kalian memperbaiki jiwa dan raga menjadi sehat. Karena seperti kata-kata yang indah nih dari salah satu minuman terkenal, yaitu Beauty Inside, Fresh Outside. Halo guys, balik lagi di Fox Radio, siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB. Oke, sesuai janji sebelumnya, aku Vira mau membeberkan rahasia cantik Indonesia. Nah, yang pertama kita punya kunyit asam. Kunyit asam merupakan minuman tradisional yang banyak dikenal masyarakat dan bermanfaat untuk memancarkan kecantikan dan juga dipercaya dapat menurunkan berat badan. Nah, selain itu, kunyit asam juga bisa membuang racun yang ada di tubuh, meredakan peradangan, melancarkan siklus haid, mencegah nyeri saat haid, menghilangkan bau badan, dan membuat kulit tampak awet muda. Cocok banget nih buat yang mau glowing-glowingan. Nah, buat Sobat Fox yang pengen banget dapet glow up, cocok banget buat minum kunyit asam. Karena kunyit asam itu, walau rasanya asam, tapi bisa ditambah dengan berbagai macam bahan nih Sobat Fox. Yang pertama ada temulawak, ada biji kedaung, perasan jeruk nipis, daun asam muda. Tentunya, walau memakai kunyit asam, Sobat Fox tetap bisa berkreasi sendiri. Nah, jadi Sobat Fox yang punya bahan-bahan sehat dan ingin dimasukkan ke kunyit asam, tentu tidak masalah. Nah, selanjutnya kita punya beras kencur. Beras kencur adalah salah satu minuman tradisional yang banyak disukai anak-anak, remaja, dan dewasa karena rasanya segar banget nih dan juga dapat membuat badan lebih segar dan bugar. Nah, beras kencur ini juga diminum
oleh perempuan karena memberikan efek seperti mengatasi masalah jerawat, membuat kulit lebih cerah dan kencang, serta membantu membentuk tubuh agar tetap ramping. Nah, bahan-bahan yang digunakan udah pasti ada beras kencur ya. Nah, tapi bisa ditambahkan dengan asam, kunyit, jahe, kapulaga, dan kedaung. Nah, buat Sobat Fox yang ngincer banget glowing tapi tetap sehat, cocok banget Sobat Fox minum beras kencur. Nah, untuk beras kencur ini dapat diminum dalam keadaan dingin Sobat Fox, karena lebih rekomen dan juga lebih enak pasti rasanya. Nah, selanjutnya ada jamu pahitan. Sesuai dengan namanya, minuman ini memang rasanya pahit. Hal ini dikarenakan bahan-bahan untuk membuat jamu pahitan itu sendiri terdiri dari bahan-bahan yang pahit banget. Di antaranya adalah sambiloto, peniran, serai, lengkuas, lempuyang, brotowali, daun meniran, temu ireng, widoro laut, widoro putih, dan adas, yang semuanya memiliki rasa pahit nih Sobat Fox. Meskipun memiliki rasa yang pahit, minuman ini mendatangkan beribu manfaat Sobat Fox, seperti melancarkan peredaran darah, mencegah jerawat, mencegah bau badan, dan mengatasi gatal-gatal pada kulit. Jadi rasa pahit ini sangat worth it buat Sobat Fox yang pengen banget glowing, baik itu inside ataupun outside-nya nih. Nah terakhir kita punya kunci sirih. Nah dari namanya aja udah unik banget kan? Kunci sirih merupakan ramuan tradisional yang banyak dikonsumsi perempuan Indonesia. Kenapa tuh baik dikonsumsi perempuan? Nah, karena kunci sirih memiliki manfaat yang luar biasa, bagus untuk kecantikan dan juga bagus untuk organ dalam wanita nih. Nah, apa sih manfaat-manfaatnya? Manfaatnya ada mengatasi bau tidak sedap pada organ area wanitaan, dan merapatkan organ kewanitaan, memperkuat email gigi, membuat wajah menjadi glowing, dan juga dapat memberikan efek-efek kelihatan lebih muda nih Sobat Fox. Nah, dari kunci siri ini, Sobat Fox bisa menambahkan banyak banget bahan-bahan yang Sobat Fox inginkan. Di antara lain adalah kayu manis, kapulaga, asam jawa, serai, perasan jeruk nipis, garam, gula merah, serta buah delima dan majakani. Wow, banyak banget kan Sobat Fox? Jadi nggak ada alasan buat kita untuk nggak minum jamu yang super worth it ini. Nah, Sobat Fox, tadi kita kan udah ngebahas minuman-minuman tradisional yang kaya akan manfaat. Selain itu juga kaya manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Jadi Sobat Fox, biar kita bisa ulik-ulik lebih dalam lagi, aku akan bawa teman aku nih. Dia adalah narasumber yang merupakan konsumen rutin jamu. Jadi beliau adalah seorang konsumen jamu yang sangat rutin dan hasilnya itu sudah kelihatan banget seperti wajahnya glowing dan lebih muda. Pokoknya hasilnya udah tampak banget dan super worth it. Langsung aja yuk kita panggilkan narasumber kita selanjutnya, yaitu Sela Okitiana. Halo Sela, apa kabar? Halo Vira, apa kabar nih? Baik banget nih Sel, Alhamdulillah. By the way, gini Sel, aku tuh dengar kalau Sela suka banget buat ngekonsumsi jamu. Nah, kalau di kalangan kita ya Sela tahu biasanya anak-anak muda gengsi gitu buat minum jamu. Terus juga ada rumor jamu itu nggak enak Sel. Nah, aku pengen banget tahu dan penasaran banget kenapa Sela di usia remaja udah mengkonsumsi jamu yang notabene tuh rasanya tidak enak gitu. Gimana Sel? Iya, sebelumnya terima kasih loh ya udah ngundang aku. Untuk minuman tradisional sekarang sih lumayan banyak ya. Aku biasanya samain lagi sama kebutuhan aku, termasuk jamu-jamuan kayak kunyit asam dan lain-lain. Mereka punya manfaat dan tujuan yang bagus banget. Dan biasanya aku sesuaiin sama kebutuhan aku nih. Wow, berarti Sela bakal minum jamu walaupun itu rasanya asam atau pahit gitu Sel. Nah, iya benar banget. Tapi kalau rasanya jamu asam yang pahit itu rasanya kayak gimana Sel? Eh, Kalau
rasa kunyit asam sendiri tuh ada rasa seger sama asamnya juga tuh ada. Ada perpaduan kayak pas aja gitu, Fir. Oke, berarti memang tergantung perpaduan ya. Oke deh, aku Iya, penasaran banget nih. Dan ini tentunya audiens kita udah penasaran banget. Karena kan Sela selama ini mengkonsumsi jamu yang dibuat sendiri. Nah, ada nggak sih Sel kayak dari keluarga Sela juga punya resep-resep sendiri nih buat jamu itu? kalau aku sendiri sih biasanya mama aku buat ya. Atau enggak bude aku tuh juga punya jamu store gitu, namanya tuh The Jamu. Kalau Vira atau Sobat Fox lagi ke Madiun boleh banget nih mampir. Pas pandemi ini tuh mama aku pernah juga buat jamu yang bahannya berasal dari temulawak, kunyit, jeruk nipis, serai, juga jahe. Nah, itu cara buatnya biasanya temulawak sama kunyitnya itu udah dikeringin dulu. Habis itu, direbus dan jangan lupa tambahin gula Jawa, mmm, perasan jeruk nipis, oh ya, serai sama jahenya itu digeprek dan langsung dimasukin ke situ. Udah deh, rasanya juga enak banget sih. Wow, nih besides dari bahan-bahannya banyak banget ya Sel, berarti Sela ini keluarganya memang punya store atau toko jamu ya? Iya, Fir, alhamdulillah kalau bude emang punya store-nya. Kalau mama biasanya sih cuma buat konsumsi sendiri sih. Keren banget, berarti di keluarga Sela ini memang budaya untuk meminum jamu ya Sel? Memang dianjurkan Iya gitu? iya, dari keluarga emang ada budaya herbal-herbalan sendiri gitu. Oke, aku mau ngebahas ini nih. Tadi kan Sela ngebahas tentang beberapa bahan racikan jamu, dan itu lumayan banyak. Nah, aku pengen tahu manfaatnya gitu, Sel. Kira-kira manfaatnya apa aja tuh, Sel? Ramuan yang banyak banget itu dan Nah bahan-bahannya. nah kalau jamu yang biasa mama aku buat, itu manfaatnya besar banget nih buat aku, Fir, buat aku pribadi nih ya. Jadi aku punya asma. Nah, asma aku tuh juga jarang kambuh setelah konsumsi jamu itu dan kalau lagi dingin tuh jamu ini tuh pas banget karena ada kandungan, eee, serainya tadi, Fir, sama jahe. Enak banget kalau diminum lagi pas hujan-hujan gini, bisa menghangatkan tubuh juga nih. Oh, berarti manfaatnya ini emang banyak banget, terutama buat kesehatan kayak asma dan juga mengurangi hawa-hawa dingin ya, Sel. Heeh, iya, Fir. Selain itu jamu ini juga bisa nambahin imun pas lagi pandemi kayak gini nih. Wah, pas banget pandemi nih, Sel. Sekarang itu kan lagi marak ya, Sel. Di internet itu kalau jamu bisa menambah imun. Nah, kalau jamu yang diracik sama keluarga Sela, apa sih bahan-bahan khusus yang dipakai oleh keluarga Sela yang bisa membuat imun kita tuh semakin nambah di masa pandemi ini? Kalau setahu aku tuh kuncinya ada di temulawak, Fir. Aku inget banget nih pas kecil, kalau aku lagi susah makan, biasanya aku dikasih jamu temulawak gitu, Fir. Katanya temulawak itu ada penambah nafsu makannya gitu, yang bantu kita nambahin imun biar bisa lebih kuat nih. Ternyata dari temulawak itu punya khasiat yang bagus banget ya, Sel. Wow, kita udah denger banyak banget nama-nama bahan. Tapi tentunya masih banyak banget yang asing nih di telinga kita ataupun di lidah kita sendiri. Nah, aku penasaran banget untuk Sela. Sela kan udah biasa banget ya buat mengkonsumsi jamu dan memang pengkonsumsi jamu yang lama. Nah, bener gak sih seperti yang tadi aku sebut sebelumnya, ada rasa yang pahit banget dan ada rasa yang asem atau justru yang manis nih, Sel? Eee, kalau tadi yang aku sebutin dari jamu yang diracik mama, aku tuh sebenarnya tuh, kombinasiin beberapa bahan yang rasanya tuh paling aneh banget menurut aku, kayak bener-bener rasa yang baru buat aku. Biasanya kan jamu rasanya kalau kunyit kunyit asem, kan ya kita tahulah ada rasa rasa asemnya, tapi juga ada rasa manisnya. Nah, kalau beras kencur kan juga manis gitu.
atau kalau pahitan emang pahit gitu. Nah, kalau ini tuh ada rasa yang agak sepet atau asin deh pokoknya, kayaknya dari temulawaknya itu deh. Oh, berarti rasanya agak sepet, tapi tetap diminum gitu, Sel? Iya, juga ada paksaan sedikit sih dari mama, jadi ya tetap minum. Iya juga ya, karena mungkin manfaatnya itu worth it dan juga manfaatnya banyak banget buat kesehatan, Sel. Iya, bener nih. Biasanya di situ aku juga minum madu 1 sendok untuk ngilangin rasa sepetnya, jadi tetap bisa ngerasa enak dan sehat kalau pakai madu. Oh, jadi biar kita bisa meredakan rasa sepet, pahit ya, dan asemnya itu, kita bisa namain madu ya. Wah, menarik banget nih Sobat Fox. Tadi kita udah ngebahas banyak dari segi kesehatannya, seperti menambah imun, nafsu makan, sampai meredakan asma, dan lain sebagainya. Nah, aku sekarang pengen banget ngebahas ke arah tips-tips nih buat perempuan. Karena kan jamu itu banyak rumor-rumor ya, Sel. Bermanfaat banget buat perempuan, bermanfaat banget buat looks-nya perempuan. Tapi sebenarnya jamu itu beneran ada nggak sih sel manfaat seperti itu yang bener-bener banget ngefek gitu ke kamu sebagai perempuan juga dan sebagai pengkonsumsi jamu yang sudah lama? Nah, bener banget nih, kalau aku biasanya tuh suka minum kunyit asam pas lagi haid gitu. Jadi pas lagi mau haid gitu. Nah, dan itu tuh efeknya luar biasa banget. Jadi tiap haid itu aku nggak ngerasain sakit gitu loh. Oh, kamu keren banget. Berarti memang karena manfaat gitu ya, Sel. Mhm, bener. Oke, aku pengen penasaran banget ya, aku juga pengen tahu banget ya. Tentunya juga kita sebagai perempuan tuh pasti pengen banyak yang manfaatnya. Nah, aku pengen penasaran nih dari pengalaman Sela yang udah meminum jamu, cara membuatnya mudah nggak sih Sel? Atau kayak kamu harus nyimpen di botol kaca, atau kamu nyimpen di botol-botol khusus gitu? Nah, gampang banget nih, Fir. Kamu cuma kalau mau buat nih ya, kalau biasanya kunyit asam itu, cuma butuh 500 gram kunyit, lalu dibakar supaya tidak langu ya, 1/4 gula Jawa, 3 sendok makan gula pasir, 500 gram gula Jawa, 2 liter air. Buatnya mudah nih, pertama bersihin kulitnya, terus habis itu diparut, tambahkan air dan saring buat diambil sarinya. Nah, air perasan tadi, tinggal kamu rebus sama gula, garam biar enak, terus kita aduk nih sampai mendidih. Jangan lupa diaduk terus habis itu, emang harus dimasukin ke botol kaca biar, eee, simpan apa ya, daya simpannya tuh lama gitu loh. Wow, ternyata lebih simpel dan juga gampang ya. Nggak ada alasan nih buat kita nggak minum jamu dan meraciknya sendiri. Karena nomor PMSD nih Sobat Fox, apalagi buat perempuan. Nah, ngomong-ngomong buat minuman tradisional nih Sel, apa sih yang ngebuat kamu jadi sering minum minuman tradisional? Selain kayak manfaat atau mungkin dipaksa oleh orang tua. Apa nih Sel? Kita penasaran banget. Wah, kalau ditanya kenapa, karena menurut aku banyak banget warga Indonesia tuh yang sekarang justru meninggalkan hal-hal tradisional, khususnya minum-minuman ini. Mungkin kalau yang masih dikelilingi kakek neneknya deh. Nah, aku tuh mau kembali mengingatkan kepada masyarakat kalau sebenarnya Indonesia tuh punya banyak banget makanan dan minuman tradisional yang pastinya sehat dan gak kalah nikmat gitu sama makanan atau itu, Vira. Wow, mulia banget kamu Sel, hebat banget. Pokoknya sukses terus ya Sel. Nanti kalau aku main ke rumah kamu, nanti aku boleh nih mampir-mampir ke restoran kamu ya, restoran jamunya.
Iya. Boleh banget. Oke, siap. Oke, Sela, terima kasih banyak atas waktunya di segmen kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas and stay safe ya. Bye, Sela. Bye juga, Vira. Thank you. Stay safe ya. Oke. Oke, halo Sobat Fox. Balik lagi nih sama aku. Gimana nih Sobat Fox? Itu dia minuman-minuman yang bisa menjadi penyelamat kita. Terkhusus perempuan nih, karena manfaatnya super worth it dan banyak banget. So, jangan diganti ya stationnya, karena kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi mengenai lifestyle dan kesehatan. Nah, selanjutnya kita juga bawa narasumber nih. Pasti penasaran kan Sobat Fox? Stay tune dan jangan tinggalkan Gorgeous ya. Oke. Udah. Loh, Sabin, kamu kenapa? Kok muka kamu lebam? Aku semalam habis dipukulin deh. Sama siapa? Kok bisa? Pacar aku marah karena aku gak jawab teleponnya pas di kampus. Padahal aku emang lagi kuliah. Dia jemput aku dan mukulin aku di mobil. Ya ampun, Sat. Kita, perempuan Indonesia itu dilindungi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T P2A. Apa itu, Dey? Kalau kamu mengalami kekerasan dari orang lain, kamu bisa mengadukannya ke Pusat Pelayanan nomor tersebut di nomor 021 877 97 289. 021 877 97 289. Makasih ya, Deitra. Untung ada kamu yang mau dengerin curhat aku. Ingat, Sab, kamu nggak sendiri. Jangan kau pendam sendiri ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB dan didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Fox Radio, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Nah, tadi kan Vira dan Sela dan Sabrina udah bahas tentang minuman-minuman sehat, yaitu jamu-jamu tradisional. Sekarang aku Syarifah, gak sendirian nih, udah sama Kak Jin Akmal. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang healthy lifestyle. BTW Kak Jin, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Iva. Kelihatannya glowing banget, alhamdulillah aku juga baik. Dia katanya glowing banget, kulitnya ketahuan banget, dirawat gitu guys. Kira-kira apa sih tipsnya? Ya tipsnya sih nggak jauh-jauh dari minum air putih, teratur, olahraga, makan sehat. Pokoknya jalani hidup sehat aja udah pasti muka kita juga bakal sehat. Tuh guys, dari habitsnya aja udah sehat banget nih Kak Zia. By the way, apa sih Kak yang mendorong kakak untuk beralih ke gaya hidup yang lebih sehat? Dulu tuh gue sering banget dibully waktu zaman SMP lah. Badan gue kurus kecil, muka jerawatan, terus rambut nggak karuan. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh malah bikin gue maju, nggak kayak anak-anak sekarang kan dibully dikit, insecure ini itu. Tuh guys, benar. Kalau gue dulu ya badan gue kurus ini itu, gue dibully ya gue harus matahin omongan mereka dong. Benar. Jadi motivasi. Jadi bulian itu bukan membuat kakak menjadi ngedown, tapi bikin kakak jadi termotivasi ya. Kalau diperhatiin ya Sobat Fox, kita itu kan sering minum es teh manis. Kira-kira tuh baik nggak sih Kak buat kesehatan? Ya sebenarnya sih kalau diimbangin sama air putihnya juga sih ya it's okay aja. Kayak gue juga sering kok minum es teh tiap hari ya, tapi nggak banyak banget, mungkin segelas seminggu 2 kali. Tapi yang air putihnya juga nggak boleh sampai ketinggalan. Yang paling penting sih air putih soalnya. Bener banget Kak. Ini nih Sobat Fox, salah satu hal yang jarang banget kita perhatiin, apalagi begadang. Aku tuh kuliah kayak gini susah banget tidur tepat waktu karena banyak tugas, kegiatan-kegiatan. Nah,
pasti kan Kak Jidan juga punya kegiatan-kegiatan banyak ya, kayak ya selama kita tahu dia tuh kayak sibuk banget Sobat Fox. Nah di tengah-tengah kesibukan Kak Jidan ini, bagaimana sih cara kakak mengatur waktu tidur kakak supaya seimbang dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya? Kalau gue sih ya kebetulan udah ada jadwal rutin gue gitu, jadi kayak semacam jadwal dari gue mulai bangun tidur, sholat subuh sampai gue tidur lagi tuh udah dijadwalin, jadi gue nggak kehilangan waktu buat hal-hal yang nggak penting. Jadi juga gue nggak begadang, gue juga nggak pernah begadang sekarang. Jadi kuncinya itu adalah mengatur waktu dan pandai memanage waktu ya Kak? Nggak usah lah buang-buang waktu demi hal-hal yang nggak guna, nggak ada manfaatnya. Oh, kalau tadi kan kita bahas tentang kenapa Kak Jidan beralih ke gaya hidup sehat. Nah, aku pengen tahu sedikit aja kenapa kakak jadi concern gitu terhadap kesehatan kulit. Kan seperti yang kita tahu ya Sobat Fox, jarang banget laki-laki yang concern terhadap kesehatan kulit, pakai skincare, merawat kulitnya dengan baik. Itu kenapa sih Kak? Apa yang mendorong kakak jadi lebih concern nggak kayak cowok-cowok di luar sana? Ya balik lagi kan dari yang gue dibully waktu zaman SMP itu kan. Nah itu tuh gue berusaha gue buat memperbaiki badan gue, memperbaiki muka gue. Kan yang orang-orang bilang cowok pakai skincare apalah kayak banci kan. Kalau menurut gue sih salah. Seiring zaman udah modern kan banyak kali skincare yang buat cowok. It's okay aja. Yang penting kan badan kita sehat, muka kita bersih. Itu juga keuntungannya buat diri kita sendiri. Ngapain dengerin masa muka jelek dibully, muka ganteng dibully juga gara-gara pakai skincare gitu. Bener banget Kak Zidan. Nah, kan kayaknya tuh Kak Jidan udah tahu banget ya, udah concern banget terhadap kesehatan kulit dan skincare. Kalau aku boleh tahu, apa aja sih skincare rutin yang kakak pakai? Ya sama aja sih, sama kayak skincare cewek, ada cuci muka, face tonic, segala macem, sunscreen. Yang paling penting sunscreen. Setiap gua keluar, gua nggak pernah lupa pakai sunscreen, soalnya itu penting banget buat melindungi kulit lu dari matahari, apalagi udara Bekasi sekarang panas banget. Kan kakak nih kita pikir-pikir kayak sering kayak punya lifestyle dan gaya hidup yang sehat. Pernah nggak sih kakak cheating kayak sekali nih gue makan yang nggak sehat, atau aduh sehari nih nggak usah pakai sunscreen, pernah kak? Kalau itu ya pernah sih pasti. Gue juga masih sering makan junk food kayak McDonald, Indomie gitu-gitu kan. Tapi ya misalnya hari ini gue makan, besoknya berarti besok gue harus bakar kalori itu. Jadi misalkan gue sekarang makan sekian kalori, besok gue harus membakar sekian kalori. Hari pagi, kardio segala macem. Gue jangan sampai junk food itu ada di badan kita lama-lama. Pokoknya harus. Wah, tersusun rapi banget ya ini plan Kak Jidan untuk ke hidup yang sehat, ke skincare-nya. Kalau boleh tahu nih, untuk kakak yang rutin dan concern terhadap gaya hidup sehat dan kulit ini, pernah nggak sih kak dapat hate speech? Karena kan cowok skincare kan masih jarang ya Sobat Fox, jadi banyak yang kaget dan nganggap itu tabu. Tapi lama-lama mereka juga sadar sih ya kalau skincare itu penting. Gimana coba kak? Ya dulu gue waktu awal-awal pakai skincare sih, ya awalnya gue diem-diem, teman-teman gue nggak pada tahu. Terus makin sini teman gue jadi pada tahu, ya pasti dibully. Banyak yang ngebully gue, cowok kok pakai skincare ini itu, kayak banci, bencong lah kan. Ya, tapi demi diri kita sendiri kenapa enggak? Tuh orang-orang yang pernah ngebully Kak Zidan, lihat sekarang kalian udah glow up banget, udah glowing. Pasti nyesel tuh orang-orang yang pernah ngebully ya kak. Nah, kan Kak Jidan pernah mengalami masa-masa dibully, masa-masa insecure di SMP. Pasti ada cowok-cowok lain di luar sana yang juga, aduh gue pengen nih pakai skincare tapi malu, atau enggak dia ragu gitu. Ada nggak Kak pesan buat mereka? Pesannya sih ya, kalau itu baik buat diri lu ya pakai aja, kenapa enggak? Lagian juga tuh orang-orang yang ngebully lu juga sebenarnya dalam hati tuh mereka mau pakai skincare, cuma gengsi aja. Jadinya kayak gitu. Karena skincare dulu buat cewek, padahal enggak kan. Sekarang skincare ada yang khusus cowok. Iya benar. Jadi sih. Karena skincare itu nggak harus selalu untuk cewek ya Sobat Fox, untuk cowok dan cewek juga. Nah, Kak Jidan tadi kan pesan kakak untuk cowok-cowok di luar sana.
ada nggak pesan kakak untuk cowok dan cewek di luar sana yang belum concern terhadap gaya hidup sehat, yang masih nggak peduli sama jam tidur, sama makan makanannya, pola hidup yang makanan yang junk food, ada nggak kak pesan-pesannya? Ya pesan gue sih, mumpung masih muda, jaga pola hidup sehat biar tuanya nggak sengsara juga. Bener banget Sobat Fox, karena kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Bener. Kalau kita gaya hidupnya nggak sehat sekarang, bukan sekarang kita petik ya Sobat Fox, tapi nanti mungkin tahun-tahun ke depannya kita bakal gampang capek. Jadi sebaiknya kita terapi sedini mungkin ya Iya. Kak Zidan. Oke Sobat Fox, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget terkait hal-hal yang menginspirasi kita. Makasih banget ya Kak Iya, Zidan nemenin Iva. aku juga jadi tercerahkan gitu Sobat Fox. Kayak nggak cuma cewek yang bisa skincarean, ternyata cowok juga boleh dan malah harus ya Kak Zidan. Iya. Karena kalau menurut aku ya, skincare itu kayak mandi. Badan kita butuh mandi dan muka kita juga butuh dicuci gitu Sobat Fox. Makasih banyak ya Kak Zidan yang nemenin Iya, aku. Semoga yang dengerin ini menjadi tersadarkan, juga dapat banyak informasi dan manfaat. Semoga kita sama-sama banyak belajar terkait bagaimana menerapkan gaya hidup yang sehat. Stay safe dan stay healthy ya Kak Zidan dan Iya, semuanya. Iva juga semua. Dah. Cuma 8 menit lagi. Ah, 8 menit doang. Nah, banget perasaan ya. Feeling gue. Aduh, aku kesel banget nih. Kamu kenapa, Syah? Masa ya tadi tuh aku disiul-siulin, dipanggil neng 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 sama cowok-cowok di depan gang itu. Kamu tegur nggak mereka? Aku tegur, tapi perilaku catcalling itu termasuk pelecehan verbal. Miris sekali, masih saja banyak orang di Indonesia yang belum aware mengenai dampak dan buruknya catcalling. Perkataan tersebut mungkin mudah diucapkan. Tapi, apakah kalian tahu dampak psikologis yang dihasilkan? Ayo, simpan bukti seperti kejadian di atas dan adukan kepada Komnas Perempuan pada nomor 021 8030 5399. 021 8030 5399. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB dan didukung oleh Komisi Nasional Perempuan. Wah, teman-teman, gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung. Terima kasih kepada Stella dan Kak Zidan yang udah menyampaikan info-infonya yang penting dan bermanfaat banget buat Sobat Fox. Dan buat Sobat Fox dimanapun kalian berada, jangan lupa buat tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya. Aku Sabrina, mewakili Vira, Iva, Sheila, dan Deitra pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus dengerin Beauty. See you on the next episode and bye-bye.